Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Review. Teman-teman, ini adalah di channel kedua ya, di channel satunya. Baik, kesempatan kali ini teman-teman saya akan ngebahas satu saham yang ya all time high dan saat ini dia menjadi saham pertama di bursa kita yang sudah mengganti posisi BCA ya. Ini adalah saham brand Barito Renewable Energy. Dan ini saat ini adalah sentuh high lagi, kira-kira begitu dalam beberapa hari ini. Saya akan bahas, ini saham naik terus ya. Saya akan bahas bagaimana mencari supportnya dari saham ini ya teman-teman. Bagaimana mencari supportnya dari saham ini, karena saham ini saat ini ya boleh dibilang menjadi perhatian, pusat perhatian, karena baru saja secara steady menggantikan posisi BCA di market cap nomor 1, Barito Renewable Energy. Sebagai informasi, saya monitoring terus ini saham ya, karena saya masuk dari sekitar 1600 tapi memang keluar masuk seperti itu. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita lihat pergerakan dari si brand ya, pergerakan dari saham brand ini juga tidak naik terus, tapi ada naik turunnya seperti itu. Tidak naik terus tapi ada naik turunnya seperti itu. Dan salah satu cara kita untuk mencari atau cara kita untuk mencari support-support dari saham yang naik itu adalah dengan menggunakan Fibonacci ya, dengan menggunakan Fibonacci. Oke. Baik, brand ini awalnya adalah di sekitar 850 ya teman-teman, di sekitar 850. Oke, saya hapus dulu semuanya. Ini penting banget ilmu ini adalah Fibonacci ya. Baik, brand ini awalnya adalah di 850 ya. 850, saya itu baru masuk di sekitar 1600-an sekian ya, 1600-an sekian itu baru saya jual beli gitu kira-kira sampai segini. Terakhir masuk di 6000 sekian ya, di 6000 berapa saya mulai masuk lagi. Jadi ketika dia koreksi ini saya nggak masuk, mulai masuk lagi di sekitar sini ya, beberapa kali sampai trading seperti itu. Nah, dasar saya masuk di saham ini adalah dari peta Fibonacci ya. Fibonacci ini untuk teman-teman yang belum tahu atau belum memiliki dasar tentang Fibonacci, maka bisa menuju ke channel saya yang MS Trade untuk mencari bahasan terkait Fibonacci. Saya udah membuat beberapa video teman-teman nih terkait belajar Fibonacci dan penerapannya, dan dalam keseharian juga saya menggunakan Fibonacci ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya. Brand dari 800-an. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman Fibonacci itu kita bisa gunakan untuk mencari supportnya ya. Ini brand mengalami kenaikan. Kita tarik beberapa titik, uptrend ya, uptrend tidak putus ya, baru dia putus di sini ya, baru dia diputus di sini. Nah, di video ini juga udah saya jelaskan Fibonacci biasa atau trend base Fibonacci, maka saya di sini juga akan gunakan trend base Fibonacci. Yaitu bedanya apa? Kalau Fibonacci biasa itu kita hanya menggunakan dua titik ya, swing low ya di sini dan swing high-nya di sini. Abaikan yang di sini ya, yang di kanannya ini abaikan dulu. Atau yang di kanannya ini kira-kira abaikan dulu ya. Pokoknya yang ke kanannya abaikan dulu. Nah, dua titik ini teman-teman kita bisa mencari supportnya langsung seperti ini. Nah, ini adalah Fibonacci untuk mencari support dari saham-saham yang terkoreksi. Jadi dalam area sini, perhatikan hanya dalam ini aja. Dalam area ini si brand ini mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Awal tren adalah swing low, di sini ditandai dengan bentuk seperti ini, tidak, yaitu suatu titik terendah yang mana di sekitarnya tidak ada titik yang lebih rendah, dan kemudian ini titik tertinggi yang mana di sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi. Ini yang bawah swing low, yang atas swing high ya. Dalam kenaikannya ya, untuk brand ini mengalami koreksi. Nah, dari swing low ke swing high kita ketemu supportnya ya. Support pertama nih 38
retracement. Ini support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat. Nah teman-teman, yang harus diperhatikan dalam Fibonacci adalah ini ya. Titik pentingnya adalah di support kedua ini ya. Kalau jebol dari support kedua, maka satu emiten, satu saham ya itu bisa sampai target ke 61,8 retracement. Jadi pokoknya kuncinya yang harus dihafal, ini penting. Satu saham yang ngebreak closingnya di bawah 38,2 retracement, maka potensinya adalah ke 61,8 retracement. Yang terjadi di Brent pada saat itu, historik pergerakannya dari Brent adalah benar-benar sampai di kisaran harga tersebut ya. Kisaran harga tersebut benar-benar disentuh. Ini membuktikan bahwa Fibonacci ini adalah memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Jadi dalam pergerakan naik, dia koreksinya sampai di sekitar 3.700. Di mana 3.700 ini dia sampai di 3.890, di mana 3.890 ini udah dekat dengan targetnya 37,8. Setelah itu dia naik ya, naik. Kalau kita lihat dia ada satu trend channel ya, trend channel akhirnya ngebreak dan lanjut naik. Ini adalah awal koreksi Brent yang kuat ya. Setelah itu beberapa orang menganggap bahwa mungkin Brent ini sudah selesai mainnya seperti itu. Namun Brent ini adalah merupakan saham yang bergerak di bidang yang saat ini menjadi favorit ya, yaitu apa? Yaitu saham yang bergerak di bidang energi terbarukan. Di mana mungkin sekitar beberapa bulan lalu teman-teman tahu bahwa energi terbarukan ini adalah satu sektor yang saat ini sedang trending ya. Energi baru dan terbarukan, EBT ya, itu terkait carbon trading, terkait kredit karbon seperti itu. Ini memang satu bidang usaha yang bidang usaha ya yang sangat trending dan baru ya. Bahkan beberapa orang membahas bahwa bidang energi terbarukan ini adalah satu bidang yang kedepannya mungkin akan banyak sekali dilirik dan dikembangkan orang ya sebagai pengganti energi fosil seperti itu. Ini adalah energi baru dan terbarukan. Dan Brent ini adalah terakhir adalah dia mengakuisisi Bayu energi listrik dari ini tenaga angin di Sidrap ya. Silakan teman-teman cari infonya. Nah sejak itu saya ngelihat pergerakan dari Brent ini kuat sekali asingnya dan juga cukup solid ya. Asingnya masuk terus dengan solid kalau kita lihat. Nah ini ya yang membuat si Brent ini juga naiknya juga nggak ketulungan karena kenaikannya juga didorong tenaga ya, didorong volume. Ini volumenya juga besar pas naik, walaupun setelahnya cukup kecil, tapi dibanding sebelum-sebelumnya ini masih besar. Jadi kenaikan Brent ini cukup valid begitu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, ketika Brent ini naik dan koreksi, mungkin teman-teman menebak-nebak ya. Kalau nggak tahu Fibonacci itu, teman-teman menebak-nebak di mana sih saya harus antri gitu. Tapi dengan tahu Fibonacci, maka teman-teman tuh bisa bisa memperkirakan sih di mana sih saya akan ngantri gitu loh. Oke, kalau sebelumnya juga sudah saya jelaskan di sini bahwa koreksinya break dari 38 retracement di sini di 38 itu yang di sini ya di sekitar ini sebentar saya geser dulu. Di 5.375 maka peluangnya ke 61 3730 tapi hanya sampai di 3890. Selanjutnya dia membentuk satu trend channel baru nge-breakout lagi di sini kalau nggak salah pada saat diumumkan bahwa Brent mengakuisisi energi Bayu di Sidrap ya, Sulsel, Sulawesi Selatan seperti itu. Akhirnya dia trending dan juga seperti yang saya sampaikan tadi kenaikannya didorong volume ya, didorong volume di sini dan juga didorong asing. Jadi kenaikannya adalah kenaikan yang solid. Dan asingnya pun sebenarnya kalau kita lihat ini baru beberapa hari ini dia keluar ya. Nih teman-teman kalau lihat nih. Birunya lebih dominan ya atau mungkin dilihat dari sini si Brent ini dominasi birunya di atasnya artinya asingnya akumulasinya adalah besar ya di Brent. Oke. Terus kemudian kalau kita lihat dari indikator Brent ini juga secara indikator momentum ini juga dia trending up ya. Trending up itu ditandai kalau di ADX ini adalah
birunya harus di atas, hijaunya di bawah, dan merahnya tinggi. Ini artinya dia naik pada arah yang dia bergerak pada arah naik dengan kekuatan yang kuat. Kalau dianalisa dengan menggunakan indikator saya lainnya yaitu momentum dan MACD pun berkata sama ya, bahwa MACD histogram bermain di atas dan juga momentumnya bermain di atas. Artinya apa? Artinya ini barang arahnya ke atas dengan trending yang kuat. Nah, saham-saham dengan trending yang kuat ini adalah saham uptrend ya. Saham uptrend apalagi ngebentuk new high itu kalau boleh dibilang musuhnya itu hanya orang yang take profit ya. Saham-saham yang all time high itu musuhnya hanya orang-orang yang mau take profit, dan nyatanya demikian ketika terjadi UMA kemarin, brand juga sebentar saja, kemarin juga terjadi suspend juga sebentar saja langsung jalan seperti itu. Dan beberapa kali di video saya, di video MS Trade saya sampaikan bahwa brand ini perlu konsolidasi. Saya mau ngantri aja nggak dapat, terpaksa kadang harus hajar kanan ya. Nah, kondisi dia yang naik setinggi itu teman-teman, mungkin teman-teman takut untuk masuk ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam histori pergerakannya dari brand sebelumnya juga mungkin orang berpikir bahwa brand ini akan tersudahi pergerakannya. Tapi ingat, ini brand ini adalah secara pergerakan, secara bidang usaha dia adalah energi terbarukan yang pertama. Yang kedua, ini adalah saham dari kelompoknya Pak Prayogo, di mana tidak hanya satu, ada BRPT, ada Cuan, ada Petrosi ya, akuisisi Petrosi, ada TPIA, ada GJCO seperti itu ya. Oke, jadi ini bukan emiten baru lah, ini emiten oleh pengusaha yang sudah terkenal sekali Pak Prayogo Pangesti seperti itu. Bidang usahanya bagus dan juga asingnya masuk ketika akuisisi tadi ya. Nah, ketika dia mengalami koreksi teman-teman sampai 61,8, memang 61,8 ini titik penting. Ketika dia turun dari situ artinya dia udah lost momentum. Kita tinggal nunggu dia ada dorongan momentum lagi nggak, ada price action nggak. Kalau ternyata ada boleh kita masuk ya, kalau nggak ada ya tunggu dulu sampai ada momentum atau dorongan masuk. Dorongannya dari mana? Dorongannya dari buying side atau orang-orang yang ngebeli brand ya. Karena prinsip dari saham itu adalah ketika dibeli dia akan bergerak naik seperti itu ya. Kalau dia hajar kanan seperti itu. Kalau belinya di bid atau ngantri di bid aja ya berarti dia nadah orang-orang yang mau sell at bid gitu. Nah, mungkin kembali lagi ya, mungkin teman-teman mungkin agak khawatir kalau mau ngebeli saham, nggak punya petanya, saya mau beli saham tuh di mana sih gitu loh. Oke, kita kembali ke sini, udah saya clearkan ya. Yang pertama tadi, bahwa kita bisa atau Fibonacci bisa menebak cukup presisi di mana titik koreksinya di sini ya. Tadi jelas saya sampaikan ketika dia ngebreak di 38 retracement di sini, ya di area yang saya coretin ini, maka peluang dia atau maka potensi dia turun adalah sampai ke 61,8 retracement. Sebentar saya kopikan dulu. Oke, nggak bisa saya copy, langsung ini aja. Targetnya langsung ke sini ya. Oke, ini kecapai. Dan ketika dia rebound dari 61, maka kenaikan minimum di 8,2 retracement kecapai juga ya. Jadi pergerakannya dia akan seperti ini kalau dia tidak mampu jebol ya. Ternyata sebentar dia jebol, oke lanjut dan dia retest dan lanjut lagi. Baik, area ini lupakan karena ini sudah lama ya. Kita sekarang akan melihat brand di sini. Nah, brand ini adalah saat ini market cap nomor 1 ya. Saat ini dia market cap nomor 1, energi terbarukan dan kelompoknya Pak Prayogo menarik sekali. Dan juga kenaikannya didorong volume. Tentu saham seperti ini lebih baik dibeli daripada saham-saham yang sedang new stroke, sedang turun, sedang di sell off oleh asing. Maka dari itu sebaiknya alokasikan energi kita atau dana kita itu adalah ke saham-saham yang sedang bergerak naik seperti ini. Namun jangan salah teman-teman, jangan ngasal beli, dan teman-teman harus memahami di mana kita beli adalah dengan menggunakan Fibonacci ya, menggunakan Fibonacci. Oke. Langsung di sini teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu di sini. Baik. Karena untuk brand sudah lewat ya. Jadi yang history
tadi yang di sini udah kita lupakan karena udah terlewat, tapi itu tadi adalah pembuktian untuk teman-teman bahwa Fibonacci ini sangat powerful, maka saat ini kita saatnya bermain di sini. Bermain di sini ya, bermain di area sini. Baik, kalau tadi teman-teman, kalau tadi kita dalam menentukan Fibonacci, kita langsung ya. Langsung tuh kita menentukan titik swing low ya. Swing low itu di sini, titik yang terendah di mana tidak ada yang lebih rendah di area sini. Dan titik swing high di mana tidak ada yang lebih tinggi dari area sini. Dari swing low ke swing high kita tarik ya seperti ini. Kita dapat supportnya dari brand Barito Renewable Energy, di mana ini support pertama ya 8.700, support kedua 7.800, di mana support kedua ini berbarengan dengan resistan sebelumnya. Jadi cukup valid. Support ketiga di 7.000, support ke-8 di 61. Apabila dia ngebreak dari 7.800, tapi kayaknya enggak sih karena di sini ada support ya. Di sini juga ada demand area, ini ada demand area. Maka peluangnya adalah ke 61,8 retracement ya, teman-teman. Tetapi teman-teman, ini adalah Fibonacci biasa ya. Versi pertama nih, kalau teman-teman mau mencari Fibonacci seperti ini, boleh. Ini versi pertama ya, tetapi ini areanya adalah lebih luas ya, areanya lebih luas. Nah, yang saya mau teman-teman, untuk akurasi Fibonacci yang lebih tinggi, maka ini saya hapus dulu, saya akan gunakan Fibonacci berdasarkan trend base. Yaitu trend base itu kita harus menggambar tren teman-teman, dan tren saham yang naik, maka trennya kita gambar di bawah. Syarat dari Fibonacci trend base adalah harus terjadi pemotongan. Ini awal titik 1, titik 2 terjadi tren, betul. Terjadi pemotongan nggak? Nggak. Ini tidak terjadi pemotongan. Sehingga ini tidak valid untuk kita gunakan sebagai trend base Fibo. Artinya kita nggak boleh narik di sini. Jadi ini kita pindah. Kita coba tarikan di sini ya. Oke, ini dalam daily ya. Kita hapus dulu. Dalam trend base Fibo kita harus di sini nggak bisa karena tidak terjadi pemotongan tren. Ya, maksudnya pemotongan tren itu apa, Pak? Maksudnya itu begini, teman-teman. Pemotongan tren itu maksudnya begini loh, ya gambarkan ya. Jadi misalkan nih ada satu saham yang naik nih. Nah ini seperti ini. Nah ini kira-kira gerakan seperti ini ya. Nah kira-kira begini. Kalau kita hubungkan dua titik ya, terjadi pemotongan tren nggak? Nah ini. Misalkan, oke ini gambarnya mungkin kurang tepat ya. Gambarnya mungkin saya gambarkan dulu. Kira-kira biar pas aja. Jadi ini pergerakan sahamnya, nah ini terjadi pemotongan tren. Jadi yang disebut dengan pemotongan tren itu seperti ini. Kalau seperti ini maka kita bisa anggap bahwa di sini adalah swing low ya. Ini swing low dan kemudian ini swing low dan kemudian di sini swing high. Nah dari itu swing low ke swing high kita tarik Fibonacci. Kita akan dapatkan, kita tarik Fibonacci dan kita akan, ini swing low kita tarik awal dan swing high ketemu. Nah inilah terjadi pemotongan dan sekaligus terjadi atau didapat kita support-supportnya ya. Support pertama, kedua, ketiga, keempat seperti itu. Nah Fibonacci yang menggunakan trend base atau dengan memperhitungkan tren ini lebih valid ya teman-teman. Lebih valid. Intinya begitu, kita hapus dulu. Nah dari sini tentu kita akan mencari tren yang terpotong. Nggak ada. Nggak ada ya teman-teman, ini nggak ada tren yang terpotong. Kenapa? Karena ini daily. Sebenarnya teman-teman bisa aja menggunakan trend base biasa, Fibonacci biasa ya, seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Fibonacci biasa, tarikannya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Tapi kadang kurang valid ya, kadang kurang valid. Maka yang dari itu di sini untuk mendapatkan trend base yang tepat ya, Fibonacci yang tepat, kita kecilin ke 4 jam. Kita kecilin ke 4 jam dan kita akan cari tren yang terpotong. Ingat, saham yang naik trennya selalu di bawah, tidak terjadi pemotongan tren. Jadi ketika tidak terjadi pemotongan tren, maka area sini tidak boleh kita gunakan sebagai tarikan Fibonacci ya. Kita hapus dulu semuanya dan kita akan mencoba mencari dulu di sini. Baik, kita hubungkan di sini di titik ini ya, teman-teman. Kita titik ini kita hubungkan, belum terjadi pemotongan tren ya. Jadi titik ini juga tidak terlalu valid untuk kita tidak terlalu valid untuk kita gunakan tarikan Fibonacci. Oke, kita akan kecilkan ini dalam 1 jam, mungkin bisa memberikan gambar yang lebih tepat ya. Oke, dalam 1 jam teman-teman kita akan cari di sini tarikan yang paling pas. Oke, belum ya, ini belum juga. Jadi ini juga
Sepertinya harus kita kecilin. Nah, kita besarin dikit seperti ini. Oke, kita akan mendapatkan klaster paling kecil dari Fibonacci di sini. Ini kita tarik. Nah, dan di sini terjadi pemotongan tren ya, pemotongan tren. Klaster paling kecil di sini. Kenapa saya bilang klaster paling kecil? Ini adalah time frame 1 jam. Saya bawa ke time frame 4 jam. Nah, klasternya kecil ya teman-teman. Nah, itu adalah hanya sebagian ini. Apalagi kalau saya bawa ke 1 hari. Jadi klaster yang kita analisa tuh hanya di sini. Kenapa? Karena sifatnya trading itu adalah short term ya, short term. Ya memang ini short term ya, tapi short termnya khusus untuk brand ini atau pergerakan saham-saham yang lebar ini enak sekali. Baik, dari sini kita kembali ke 1 jam ya, kita kembali ke 1 jam. Dan dari sini kita langsung tarik ya, ini swing low ke swing high. Langsung kita tarik. Nah seperti ini kita dapat Fibonacci. Oke, kita hapus dulu ininya. Oke, kita hapus dulu. Baik teman-teman. Nah, akhirnya kita mendapatkan Fibonacci yang presisi ya untuk brand. Fibonacci yang presisi ini adalah Fibonacci yang kita ambil dengan menggunakan tren yang terpotong ya. Ini tren yang terpotong mana Pak? Ini loh, ini kan pergerakan sahamnya naik. Terjadi pemotongan tren, betul. Terjadi, nah ini terjadi pemotongan tren. Pemotongannya di sini. Inilah yang disebut sebagai trend base Fibo. Nah, support-supportnya di mana saja? Oke, support-supportnya teman-teman bisa lihat ya. Untuk support pertama di sini 9.500 brand. Kemudian support kedua 9.100 ya. Support kedua ini penting. Terus kemudian support ketiga 50 retracement, support keempat. Nah, yang harus teman-teman perhatikan satu saham yang terkoreksi, saham yang naik kemudian terkoreksi. Ketika dia terkoreksi, yang teman-teman harus perhatikan support kedua ini, yaitu di 38,2 retracement ini teman-teman harus perhatikan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia ngebreak dari 38 retracement, closingnya di bawah itu, maka ngebreak dari 38 retracement, maka terbuka peluang sampai 61. Ini yang harus teman-teman perhatikan, karena brand di awal tadi juga demikian. Oke, lanjut. Jadi ketika break dari 38 retracement, maka teman-teman harus perhatikan kemungkinan targetnya dari brand itu adalah bisa terkoreksi sampai 61,8 retracement. Jadi pertanyaannya nih, brand kira-kira supportnya di mana saat ini? Ini adalah saham all time high, sehingga kalau teman-teman akan mencari supportnya, gunakan Fibonacci trend base lebih presisi. Support yang harus teman-teman perhatikan saat ini yang belum jebol adalah 9.400-an. Ya, tapi ini terlalu dekat. Jadi teman-teman bisa perhatikan support pentingnya 9.000. Kemarin sebenarnya kalau kita lihat hampir sentuh, tapi langsung digas lagi ya, pas lepas suspend. Nah, support berikutnya 87, tapi sebenarnya yang penting adalah ketika dia ngebreak 9.000 di bawah itu, maka peluangnya ke 8.300. Ini dalam 1 jam ya. Dalam 1 jam saya bawa ke dalam 4 jam. Nah, dalam 4 jam teman-teman ngedapatin juga bisa dilihat seperti ini dalam berikutnya adalah dalam 1 hari. Nah, ternyata yang kita analisa tadi klaster yang kecil banget. Makanya saya bilang tadi ini adalah klasternya Fibonacci dari si brand gitu. Nah, nanti yang penting adalah brand ini, yang penting bagi teman-teman adalah ketika dia sampai di 50 retracement koreksinya. Jadi saya kembali ke 1 jam. Ketika dia sampai di bawah 50 retracement koreksinya, yaitu di sini. Ketika dia sampai di 50 retracement ini artinya separuh udah dilewatin. Ini target turunnya kan di sini. Maka teman-teman harus membuka atau membuat target turun yang lebih besar kalau misalkan dia mengalami pelemahan berlebihan ya. Jadi kita kembali ke yang lebih besar. Kalau misalkan 50 retracement-nya itu kecapai, maka teman-teman nanti akan atau harus membuat target lagi yang lebih besar, yaitu 50 retracement berikutnya, yaitu di 7.000-an ya. Atau saya gambarin di sini 7.000 ini target kedua. Saya hapus ya. Saya hapus yang lebih besar dan saya kembalikan ke 1 jam untuk teman-teman lihat. Nah, ini sudah terbentuk. Pokoknya kalau dia ngebreak dari 8.700-an, maka
Teman-teman tadi kan lihat ada di berapa ya? 7.000 ya. Oh, udah kehapus juga ya. Saya ulang di 4 jam. Di 4 jam tadi udah saya bikinkan. Jadi kalau misalkan yang target pertama udah kecapai, maka teman-teman ambil Fibo kedua yang lebih besar. Sama prinsipnya swing low, swing high, dan di sini 50 retracement kita ambil. Oh, sudah tertulis sebenarnya. Oke, ini udah tertulis cuman kegeser tadi. Di sekitar 7.600. 7.600 nggak kelihatan. Atau saya gedein 7.600. Oke, saya kasih warna kuning, saya kasih ini, oke. 7.600. Saya bawa kembali ke sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini sekarang jelas ya. Kalau misalkan nanti ternyata brand ini turun lebih dalam dari 8.300 atau 50 retracement-nya, 8.700 ya di sini. Kalau dia misalkan nanti berhasil turun di bawah 8.700, teman-teman juga harus waspada karena the next targetnya itu di 50 retracement trend yang lebih besar ya. Ini adalah bahasan dari Fibonacci untuk brand ya. Sekali lagi trading itu adalah kita mencari pergerakan kecil-kecil, jadi pergerakannya kita pecah dalam klaster-klaster ya, klaster-klaster pergerakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, klaster-klasternya pergerakan dari brand itu dimulai dari yang paling kecil ininya ya, dimulai dari yang paling kecil, kita perbesar dulu. Kita yang paling kecil skopnya ya, skop yang pertama tadi hanya yang di atas tadi ya. Skop yang pertamanya yang di atas tadi ya, yang di area sini, tapi kalau misalkan ngebreak lebih dalam lagi, maka kita akan mencari Fibonacci dalam tren yang lebih besar lagi begitu. Kalau masih ngebreak lagi, nanti kita cari lagi yang lebih besar lagi. Karena apa? Target pertama kecapai atau target penurunannya yang di 50% pertama kecapai, lanjut kedua itu berarti turunnya semakin dalam ya. Ya, itu menjadi perhatian untuk teman-teman untuk lebih berhati-hati kalau saham yang ngebentuk target penurunan kecapai, target the next-nya tercapai lagi, berarti dia semakin turun. Kira-kira begitu. Oke teman-teman, bahasan ini cukup advance. Mungkin bagi teman-teman yang belum memahami tentang Fibonacci, silahkan baca dulu ya video saya yang ini ya, belajar Fibonacci. Karena di situ sudah saya inikan ya. Karena di situ sudah saya ini bahas ini terkait Fibonacci, saya pernah ngebahas pokoknya di sini. Bagi teman-teman yang ini silakan ke sini aja. Ini adalah sesi 2 tanggal 16 ya. Ini belum, kalau masih memang langsung membuat video tentang Fibonacci. Makanya kemarin teman-teman yang ini pokoknya udah saya bahas di situ. Bagi yang belum jelas harus melihat video itu dulu. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum paham silahkan berikan komentar ya teman-teman.